Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di hari ini Selasa tanggal 24 November 2020. Materi ke-16 tentang ilmu pengetahuan alam bab 5, sistem pencernaan lanjutan ya pada manusia. Oke, sistem pencernaan lanjutan pada manusia ini ada di bagian kedua, organ pencernaan tambahan ya. Pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan kita dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya dan dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya pula. Ya, kita masuk ke bagian kedua, organ pencernaan tambahan. Ada dua organ pencernaan tambahan antara lain yaitu hati dan pankreas ya. Kita masuk ke bagian A, hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol dan asam folik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah empedu berwarna kuning kehijauan yang mengandung bilirubin yang merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin ya. Getah empedu ini akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsi lemak atau mencegah memecah lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Enzim lipase inilah enzim yang mampu menyerap lemak. Oke. Yang B adalah pankreas. Pankreas merupakan kelenjar berwarna keputihan yang berhubungan erat dengan usus 12 jari. Getah pankreas ini berperan dalam proses pencernaan makanan ya. Dan di dalam getah pankreas ini terdapat beberapa enzim. Yang pertama natrium bikarbonat, 2 enzim amilase, 3 enzim tripsin, 4 enzim lipase. Itu adalah ya organ pencernaan tambahan pada bagian kedua. Lagi organ pencernaan tambahan pada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah pankreas. Oke. Karena bagian ketiga adalah proses pencernaan makanan. Bagaimana sih proses pencernaan makanan tersebut? Ya, proses pencernaan makanan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus ya. Pencernaan ini berlangsung secara dua metode. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi. Gigi mengunyah makanan. Nah, ada pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim dalam tubuh kita ini. Gitu ya. Nah, bagian keempat adalah gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah MAH. Ya, gastritis dapat dicegah dengan makan teratur, tidak terlalu kenyang dan menghindari stres. MAH ini apa sih yang dirasakan? Biasanya ketika kita MAH itu yang dirasakan adalah perut sangat kembung. Terus lama-kelamaan dia perih. Nah, ketika emahnya sudah terlalu parah, dia masuk menjadi gejala tipes atau mungkin penyakit tipes seperti itu ya. Itu adalah emah. Yang kedua adalah appendicitis, umbai cacing, usus buntu. Nah, seringkali ada kita dengar bahwa beberapa orang itu mengalami penyakit usus buntu. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kita terlalu lama sering menahan buang air besar. Ya. Sehingga kotoran yang tersimpan di dalam tubuh itu masuk ke dalam umbai cacing ya, atau ke usus buntu. Nah, di situ kan dia tidak bisa keluar, lama-lama besar-besar, lama-lama menjadi sakit. Nah, anjurannya adalah ketika kita sudah merasa ingin buang air besar, kita segera buang air besar. Terus kita mengonsumsi banyak air putih. Tujuannya apa? Agar pencernaan kita di dalam tubuh kita ini, kotoran ini akan terus terkena air sehingga dia tidak mengering dan mengeras, dan juga menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Itu adalah appendicitis, umbai cacing, usus buntu ya. Yang C adalah konstipasi, sembelit. Nah, dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti sayuran dan buah-buahan, tidak menunda buang air besar, mengurangi konsumsi daging, dan minuman air putih yang banyak atau secukupnya. Itu adalah beberapa gangguan pada sistem pencernaan ya manusia. Oke, selanjutnya adalah tentang bab ke-6. Nah, kita sudah melewati bab ke-5. Sekarang kita masuk ke bab 6. Di bab 6 ini ada zat aditif dan zat adiktif. Apa sih bedanya zat adiktif dan zat adiktif? Ya, di sini zat adiktif ini adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Ya, zat yang ditambahkan pada makanan. Dan zat adiktif ini adalah zat atau bahan yang dapat menimbulkan kecanduan ya, seperti itu. Jadi ada dua macam, ada zat aditif dan zat adiktif.
Nah, zat aditif ini adalah sekali lagi zat yang ditambahkan pada makanan, entah itu pemanis, pewarna, perenyah, dan lain-lain. Itu namanya aditif. Nah, ada zat adiktif, ada K-nya, adiktif. Nah, itu adalah zat atau bahan kimia yang dapat menimbulkan tagihan, ya, atau gangguan mental pada tubuh atau lain sebagainya, itu ya. Ya, kita masuk yang pertama adalah zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Ya, seringkali kita melihat bahwa untuk menarik perhatian dan meningkatkan kualitas produk makanan, menjaga keawetan, menjaga kelezatan, dan menjaga kemenarikan makanan tersebut, seringkali ya perusahaan-perusahaan atau pembuat produk-produk tersebut menambahkan suatu zat. Nah, suatu zat itu yang akan membuat makanan itu menjadi bagus, awet, lezat, menarik karena warnanya. Nah, ada bahan tambahan. Nah, bahan tambahan pada zat makanan tersebut dinamakan zat aditif, ya. Zat aditif antara lain pewarna, hijau, kuning, kelabu, segala macam, ya. Pemanis, pengatur keasaman, antioksidan, anti kempal. Zat aditif ini ada yang alami dan ada yang sintetis, ya. Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan makanan, zat aditif dikelompokkan ke dalam pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan bahan tambahan pangan lainnya. Sekali lagi, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 33 tahun 2012, ya, tentang bahan tambahan zat makanan, zat aditif dikelompokkan ke dalam pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan bahan tambahan pangan lainnya. Oke, kita bagian yang pertama adalah bahan pewarna. Bahan pewarna ini ada bahan pewarna alami. Bahan pewarna alami bisa diambil dari tanam-tanaman, seperti warna hijau itu dari pohon suji, warna ungu dari umbi ungu, misalnya warna oranye itu bisa diambil dari buah kunyit dan lain-lain. Nah, itu adalah warna alami. Yang B, pewarna buatan sintetis. Biasanya umumnya pewarna buatan ini yang sering kita kenal ada tartazin. Tartazin itu berwarna kuning. Nah, selain ada pewarna alami, pewarna buatan, ada bahan pewarna yang berbahaya. Nah, berbahayanya kenapa? Karena ini sebenarnya digunakan untuk tekstil, untuk pewarna kain, untuk pewarna kayu, untuk zat bahan pembuat cat. Nah, ini apabila zat pewarna berbahaya ini dikonsumsi manusia, artinya ada sesuatu makanan yang dicampur dengan bahan tersebut itu akan mengakibatkan beberapa penyakit dalam tubuh kita. Nah, bahan pewarna berbahaya ini antara lain auramin, Sudan 1, Poncau 3R, metanil yellow, rhodamin B, dan lain-lain. Nah, ciri-cirinya apa sih bahan pewarna yang berbahaya? Ya, apabila kita melihat makanan dengan ciri-ciri tersebut, mungkin makanan tersebut memiliki campuran dari bahan berbahaya tersebut, walaupun tidak semua. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama adalah makanan itu memiliki warna mencolok, cerah, dan apabila terkena cahaya dia memijar, memantulkan cahaya. Seperti itu ya, itu ciri-ciri dari bahan pewarna berbahaya. 2, jika kita konsumsi di mulut, maka zat tersebut akan menempel di lidah. Ya. Yang ketiga, sulit dibersihkan dengan air walaupun udah kita gosok, kita cuci. Nah, zat tersebut sulit dihilangkan oleh air. Nah, itu berbahaya ya. Yang 4, memiliki sedikit rasa pahit, terutama pada sirup atau minuman ya. Sirup itu atau limun itu adalah minuman ya. Memiliki sedikit rasa pahit. Yang 5, timbul rasa gatal tenggorokan saat mengkonsumsi. Dan 6, aromanya tidak alami, artinya aromanya itu aneh, seperti dicampur dengan sesuatu. Nah, itu bisa jadi terdapat bahan pewarna berbahaya. Seperti itu ya. Sekali lagi, bahan pewarna itu ada 3. Yang pertama bahan pewarna alami, kedua bahan pewarna sintetis, dan ada bahan pewarna berbahaya yang biasa digunakan untuk tekstil dan industri. Kedua, bahan pemanis. Bahan pemanis itu ya di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah pemanis alami. Tentu kalian tahu apa pemanis alami itu? Pemanis alami itu adalah gula, madu ya. Itu pemanis alami ya.
Tuh. Nah, selain pemanis alami ada pemanis buatan. Pemanis buatan ini ada 6 jenis. Nah, yang pertama adalah pemanis buatan yang pertama adalah sakarin. Sakarin ini manisnya 300 kali lipat gula tebu. Kalau kita mengkonsumsi gula tebu atau gula putih di rumah, ya manis. Nah, ketika kita mengkonsumsi sakarin itu 300 kali lipat, 300 kali manisnya gula tebu. Nah, selain sakarin ada aspartam. Aspartam ini manisnya 200 kali gula tebu. Nah, ada siklamat 30 kali gula tebu. Kalium asesulfam manisnya 200 kali gula tebu. Nah, ada kalium asesulfam 200 kali gula tebu ya. Ada sukralosa itu 600 kali. Masya Allah, 600 kali gula. Nah, ada sorbitol. Nah, sorbitol ini dia adalah gula alkohol, gula yang tercipta dari alkohol. Ya. Batas maksimal penggunaan dari sorbitol ini pada makanan adalah setiap 500 mg itu per 1 kg bahan, atau 500 mg per kilogram produk yang dibuat. Jika dicampur dengan sorbitol, itu pun harus dengan hati-hati karena sangat berbahaya jika berlebihan. Bahan pemanis ya, sekali lagi bahan pemanis itu ada dua, pemanis alami dan pemanis buatan. Yang ketiga bahan pengawet. Nah, ada beberapa makanan itu menggunakan bahan pengawet. Tujuannya apa? Agar bahan makanan tersebut dapat bertahan beberapa hari atau berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan. Nah, bagaimana cara mengawetkannya? Nah, di sini ada beberapa bahan pengawet, antara lain adalah pengawet alami yang A. Pengawet alami ini antara lain garam dapur, ya, yang biasa dibikin untuk ikan asin dan lain-lain, ya. Ada bawang putih yang dicampur ke makanan. Ya, karena bawang putih ini mengandung antibakteri dan lain-lain, anti jamur segala macam, maka bawang putih juga bisa digunakan. Ketiga, gula. Gula ini biasa digunakan untuk bikin manisan. Buah-buahan yang dicampur dengan gula dia akan menjadi manisan. Nah, ketika menjadi manisan, dia akan bertahan lama, berbulan-bulan, ya. Yang 4 ada keluak. Keluak ini adalah picung atau pucung. Nah, sering kita mendengar adalah istilah dengan gabus pucung. Nah, keluak ini adalah pucung. Jadi apabila ada daging, makanan yang dicampur dengan biji keluak tersebut, makanan itu akan bertahan lama. Yang kelima adalah asam. Ya, tentu asam, rasanya asam. Yang keenam adalah kunyit. Ya, itu adalah bahan pengawet alami. Nah, bagian B ini ada pengawet sintetis. Artinya pengawet yang tidak alami. Yang pertama adalah belerang dioksida, belerang ya. 2 ada nitrit dan garamnya, ada garam sulfit, ada asam benzoat dan garamnya. Terus ada asam sorbat dan garamnya. Itu adalah bahan pengawet sintetis. Yang C ada pengawet berbahaya nih. Selain pengawet sintetis ada pengawet berbahaya. Ada 2 macam pengawet berbahaya itu yang sering kita dengar di berita di TV. Antara lain pertama formalin. Nah, formalin ini sebenarnya adalah nama dagang untuk larutan yang mengandung 40% formaldehid, ya, atau HCOH dalam 60 ya persen air, ya, dalam 60% air ya. Jadi ya, ketika formalin dicampurkan ke makanan, maka larutan tersebut akan mencampur ke makanan tersebut dan menyebabkan makanan tersebut menjadi awet. Nah, karena formalin ini sangat berbahaya, ya, maka dia akan mengakibatkan beberapa efek samping. Antara lain, dia akan menyebabkan korosi, akan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh kita apabila kita mengkonsumsi formalin seperti ya. Nah, yang kedua ada boraks. Nah, boraks ini adalah senyawa kimia dengan rumus Na2
B4 dan O7 ya, dikali 10H2O ya. Jadi rumus dari borak adalah natrium 2 ya. Terus ada belerang 4 dan ada oksigen 7. Nah, borak ini ya bernama natrium netraborat, merupakan senyawa sintetis yang sering digunakan untuk mengawetkan kayu dan kosmetik. Nah, borak ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk mengawetkan kayu dan kosmetik, tidak untuk dikonsumsi. Nah, apabila bahan ini dikonsumsi nih, borak tersebut ya, dalam makanan, terus makanan itu kita konsumsi, dia akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah A, keracunan. Apabila kita mengkonsumsi borak, artinya apa? Makanan tersebut mengandung boraks, maka akan mengakibatkan A, keracunan. B, gangguan sistem syaraf, gangguan pada ginjal, gangguan pada hati, dan gangguan pada kulit. Gitu ya. Yang C, peradangan lambung dan gangguan stimulasi syaraf pusat. Jadi syaraf pusat yang seharusnya menerima rangsangan dari tubuh kita, menerima perintah-perintah itu, syaraf pusat kita terganggu, stimulasinya terganggu, maka itu berbahaya. Itu adalah akibat dari borak. Yang D adalah terjadinya komplikasi pada otak dan hati, karena borak ini adalah zat keras ya. Nah, dia akan mengganggu kinerja otak dan hati pada tubuh kita. Itu berbahaya ya. Yang E adalah mengakibatkan kematian jika kita mengkonsumsi borak ini dikit-dikit, lama-lama terakumulasi dalam ginjal sebanyak 3-6 gram. Nah, ketika borak ini terkontaminasi, terakumulasi di dalam ginjal kita ya, sebanyak 3-6 gram, maka itu akan menyebabkan kematian. Seperti itu ya. Itu adalah ya pengawet berbahaya. Pengawet berbahaya sekali lagi ada formalin dan boraks. Gitu ya. Yang keempat adalah bahan penyedap rasa dan aroma. Ada 2 penyedap alami. Penyedap alami ini antara lain bisa dengan bawang merah, ya, seledri, dan lain-lain. Itu adalah penyedap alami. Yang B, penyedap buatan. Biasanya penyedap buatan ini yang paling terkenal adalah monosodium glutamat, atau kita kenal dengan istilah MSG. Itu adalah penyedap buatan. Dan ada penyedap aroma sintetis. Penyedap aroma sintetis ini ada 9. Yang pertama oktil asetat, itu rasa jeruk ya, penyedap wanginya jeruk. Ada isoamil asetat, wanginya pisang. Ada isoamil palerat, wanginya apel. Ada isobutil propionet ya, propianet, itu ada rum, anggur. Dan ada propil asetat, pir, buah pir. Dan ada etil butirat, ada nanas. Etil asetat itu berwangi arbei, dan ada butil asetat itu wanginya adalah murbei. Yang 9 ada amil asetat, pisang Ambon. Itu adalah pewangi sintetis. Nah, selain ada pewangi, ada bahan-bahan penyedap yang alami, ada yang tambahan dan ada yang berbahaya. Nah, di sini ada yang bagian kelima, itu adalah penyedap ya, bahan aditif lainnya. Ya, bahan aditif lainnya bagian kelima adalah yang pertama antioksidan. Adalah zat yang dapat mencegah terjadinya oksidasi pada bahan makanan. Ya, oksidasi ini adalah reaksi antara zat dengan oksigen. Itu namanya adalah reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi ini ya dapat menyebabkan beberapa bahan makanan itu ya menjadi tengik. Ya, atau kualitasnya menurun. Itu namanya, setelah bahan tersebut telah terjadi reaksi oksidasi terhadap oksigen. Nah, ada antioksidan ini mencegah hal tersebut agar bahan tetap awet, bahan makanan atau produk ya. Jenis antioksidan antara lain vitamin C, E, asam sitrat, polifenol ya, profil galat, dan ada BHA ya, atau E20, ada BHT E21, dan TBHQ E19. Itu adalah antioksidan. Yang B ada pengemulsi. Pengemulsi ini tujuannya adalah agar produk tetap awet, tidak terpisah antara
campuran zat 1 dan zat 2. Misalkan dalam produk itu ada air, ada minyak. Nah, pengemulsi ini adalah untuk menstabilkan bahan tersebut agar campuran antara air misalkan dengan minyak atau air dengan bahan lain itu tidak terpisah. Itu adalah pengemulsi. Yang C ada bahan anti kempal. Bahan anti kempal ini biasanya digunakan oleh produk-produk atau bahan-bahan produk yang bentuknya bubuk, seperti bubuk susu bubuk ya, ada tepung terigu dan lain-lain. Ini adalah bahan yang ditambahkan adalah anti kempal. Artinya apa? Agar susu tersebut, agar terigu tersebut, tepung terigu dan lain-lain itu tidak mengempal. Yang D ada bahan anti busa. Ada beberapa produk itu yang apabila goyang sedikit atau terkocok sedikit yang menghasilkan busa. Nah, itu bisa ditambahkan bahan anti busa. Yang E bahan pengembang ini biasanya digunakan oleh pengusaha roti ya. Biasanya agar roti itu bagus mengembang, bahannya itu harus ditambahkan bahan pengembang. Dan F adalah bahan pengeras. Bahan pengeras ini biasanya digunakan pada zat-zat tertentu seperti misalkan sabun. Sabun itu harus ada bahan pengerasnya, terutama sabun mandi. Kalau tidak dia akan lembab atau meleleh seperti itu ya, bahan pengeras ya. Itu adalah bahan aditif lainnya ya pada bagian kelima. Oke. Bentar. Oke, kita ulangi lagi dari atas pada bagian ke pertama, zat aditif ini pada bab ke-6 ya. Zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif sekali lagi adalah zat yang ditambahkan pada makanan, bisa berupa bahan pewarna ya, bahan pemanis, bahan pengawet ya, bahan pengawet berbahaya, ada bahan penyedap rasa aroma ya, ada bahan aditif lainnya. Nah, bahan-bahan tersebut ada yang alami dan ada yang buatan dan juga ada yang berbahaya. Seperti itu ya. Itu adalah zat aditif. Sekali lagi ada dua, ada zat aditif, ada zat adiktif. Sekali lagi zat aditif ini adalah zat yang ditambahkan atau bahan yang ditambahkan pada makanan. Zat aditif. Nah, kalau zat adiktif nanti yang kita akan belajar selanjutnya adalah zat-zat yang dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan atau hal-hal lain yang dapat mengganggu sistem pada tubuh kita. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.